Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan mencoba beberapa perintah dasar dari Linux Mint yang sudah kita install kemarin dan beberapa aplikasi yang sudah diinstal kemarin juga. Dan untuk kali ini kita akan mencoba beberapa perintah dasarnya. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk memodifikasi sedikit tampilan dari booting Linux-nya. Yang kita gunakan adalah Linux Mint versi 20. Kalau saya sih downloadnya yang Mat, versi Mat. Baiklah, langsung saja kita menuju ke TKP ya. Silahkan untuk teman-teman yang pakai VMware, silahkan dibuka VMware-nya. Kalau di sini saya pakai Oracle VirtualBox. Nah, di sini sudah saya install. Kita jalankan. Silahkan buat teman-teman juga kalau mau mengikuti silahkan dijalankan VirtualBox-nya atau VMware-nya. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita rubah, tampilan loading awalnya seperti ini. Loading screen-nya. Nanti kita akan mencoba merubah. Oke, silakan masukkan password-nya. Oke, setelah tampak, kita akan mencoba perintah dasarnya terlebih dahulu ya. Kita buka terminal, bisa dari klik kanan, atau bisa dari sini juga, dari start menu. Apa namanya? Start menu ya, kalau di Windows sih start menu. Atau di sini juga udah ada nih, terminal. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk masuk ke dalam admin atau super usernya. Nah, cara masuk ke dalam super usernya di dalam Linux Mint ini kita menggunakan perintah sudo su. Ya, sudo su. Terus kita enter. Setelah kita enter, maka dia akan meminta memasukkan password. Nah, passwordnya sama ya teman-teman, sama dengan yang dimasukkan pertama tadi. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, berarti teman-teman sudah masuk super usernya ya. Di sini adalah root disertai dengan nama dari user yang teman-teman daftarkan kemarin waktu menginstal ya. Terus yang kedua adalah login. Jadi kalau teman-teman punya user beberapa, jadi teman-teman bisa login, terus spasi namanya. Nah, tuh login incorrect karena sebenarnya saya nggak punya nih akun namanya admin. Nah, kalau misal mau keluar kita bisa menggunakan Ctrl C. Itu kita akan keluar satu apabila kita mendapat jalan buntu ya, seperti login ini. Karena kita nggak bisa login karena saya juga nggak bikin akunnya, kita bisa menggunakan Ctrl C. Nah, untuk membersihkan layar kalau udah banyak ini kita bisa pakainya clear. Nah, kalau clear nanti membersihkan layar dari terminalnya. Terus ada namanya date. Nah, date itu menunjukkan waktu saat ini. Jadi sekarang menunjukkan tanggal 26 Oktober 2021 jam 9:59:54 PM ya, jam 9 malam, hampir jam 10.
waktu Indonesia bagian barat. Terus yang selanjutnya ada kalender. Nah, kalender ini kalau kita mau lihat fullnya itu kalender Y. Kita menampilkan kalender dalam 1 tahun. Nah, di sini akan ditampilkan dalam 1 tahun. Ya, tahun sekarang nih, tanggal 26. Terus untuk mencari tahu ada sintak namanya WAMAI. WAMAI itu kita sedang login menggunakan user yang mana. Kalau teman-teman punya user banyak, nah WAMAI ini kita bisa lihat, kita bisa mengecek nih usernya apa. Coba kita keluar dulu dari user rootnya atau super adminnya. Nah, kita coba untuk WAMAI. Nah, ini kan beda nih. Ini root, ini nama saya Rian ya. Jadi kalau kita udah masuk ke root, dia akan root. Kalau pakainya usernya Rian, yang keluar akan Rian. Terus untuk mengetahui kita sedang berada di folder mana atau kita sedang berada di direktori mana, kita bisa pakai sintak wwd ya. Nah, wwd itu kita mengecek nih, ternyata kita ada di home, terus masuk ke folder Rian ya. Terus ada, kalau semisal kita mau melihat isinya, kita bisa pakai direktori ya. Direktori itu di dalam folder yang kita sedang aktif, yang sedang kita aktif di situ. Nah, di dalam foldernya itu ada isinya apa aja. Nah, untuk masuk ke salah satu folder kita bisa menggunakan cd. cd ketikan foldernya. Nah, di sini harus pas ya teman-teman. Kalaupun huruf besar, kalau huruf kecil. Karena Linux itu cache sensitivity. Jadi kalau teman-teman salah besar kecilnya, dia nggak mau. Terus ada untuk membuat direktori itu kita bisa menggunakan mkdir atau make directory. Misal kita mau membuat direktori Rian. Oh, jangan, kita cek dulu ya. Kita cek dulu isinya ada apa di picture. Nah, di picture itu ada logo PNG. Nah, selain itu kosong kan. Jadi coba kita menggunakan make directory. Nama saya deh, Rian. Enter. Nah, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan tampil apa-apa. Tapi setelah kita lihat lagi di direktorinya, maka akan nambah nih satu lagi. Nah, ini dalam bentuk folder. Kalau tidak ada ekstensinya itu folder ya teman-teman. Terus kalau semisal kita mau bikin file baru, nah kita bisa bikin touch namanya readme md. Nah, readme md ini dia akan membuat file baru. Kalau mkdir itu membuat direktori baru. Direktori itu folder ya teman-teman. Terus kalau touch menyentuh ya, itu kita membuat file baru. Oke, kita lihat dir readme md. Nah, kita juga selain kita bisa mengeceknya di sini, kita bisa mengeceknya menggunakan file explorer, itu ada di sini atau bisa akses juga di sini. Oke, kita cek ya teman-teman. Tadi kita dari home masuk ke Rian, terus kita tadi
ke picture ya, picture. Nah, di sini ada directory namanya Rian. Nah, di sini ada readme md. Kita juga bisa buka. Isinya kosong karena kita cuma membuat filenya doang, tapi nggak ada isinya ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk memodifikasi booting screen-nya atau flash screen lah, yang sering disebut adalah flash screen. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah fotonya, foto buat screennya, foto buat flash screen. Nah, saya pakainya yang ini foto dari teman saya, foto dari kelompok ya, foto yang disepakati oleh kelompok kita masukkan. Kita bisa drag and drop. Nah, kita akan masuk ke sini. Oke, kita hapus dulu yang ini, yang logonya kita pakai logo yang ini. Nah, kalau teman-teman nggak bisa untuk drag and drop, teman-teman bisa coba dulu menggunakan di sini. Kalau teman-teman pakai Oracle, nih di sini ada device. Silakan teman-teman insert guys addition CD image. Nah, teman-teman klik aja. Nah, nanti di layarnya teman-teman ada namanya CD. Nah, nanti diinstal dulu. Setelah diinstal selesai, nah jangan lupa di device lagi, di drag and dropnya pilih bidirectional ya. Nah, setelah itu pasti bisa. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita drag and drop, masukkan ke sini logonya ya. Setelah kita masukkan logonya ke sini, kita ganti namanya menjadi logo.png. Nah, teman-teman harus pakainya ekstensinya yang PNG ya, walaupun belakangnya nggak transparan nggak masalah, yang penting PNG. Karena kalau JPG tadi saya udah coba nggak bisa, harus PNG. Nah, nanti dikemanakan ini fotonya? Jadi fotonya nanti kita jadi fotonya nanti kita pindahkan. Kita bisa copy saja, atau kita bisa juga Ctrl C. Nah, tapi sebelum pindah kita masuk dulu ke administrator karena kita harus mengakses file sistemnya. Nah, di sini kita masukkan lagi passwordnya. Oke, setelah kita masuk password, di sebelah kiri sini akan berganti nih. Ada namanya root, desktop, file system, dan segala macam. Nah, kita masuknya ke file system. Nah, buat teman-teman yang pakai Linux Mint versi 20 atau versi 16 ke atas, nah teman-teman nanti masuknya ke USR ya. Tapi kalau teman-teman pakainya yang versi 16 ke bawah, itu dia masuknya ke lib. Nah, sini lib ya. Jadi karena saya pakainya yang versi 20 nih, saya masuknya ke USR, terus masuknya ke share. Terus dari share itu ada folder namanya playmode, terus masuk ke themes. Nah, themes di sini ada min logo. Nah, min logonya itu tadinya kan seperti ini. Nah, buat teman-teman kalau bisa sih ini jangan dihapus. Jadi teman-teman bisa pindahkan atau kita bisa rename saja di sini.
Nah, logo 2. Nah, jadi foto yang kita siapkan tadi kita pindahkan ke sini, logo. Jadi logonya sudah di sini ya. Oke, sudah teman-teman. Setelah masuk ke sini, setelah kita masukkan, nah untuk teman-teman yang pakai versi 16 ke bawah, 15 ke bawah, nah itu nanti teman-teman masuknya ke lib, nanti langsung play mode, terus themes, terus min logo. Nah itu sama seperti ini isinya. Nah setelah itu kita close aja, nggak apa-apa teman-teman, close aja. Kita masuk lagi ke terminal. Nah di sini kita harus masuk sebagai super usernya atau rootnya. Masih ingat teman-teman? Ya, kita pakai sudo su. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita harus melakukan config ke foto yang mana yang akan kita pakai. Nah, caranya adalah sudo update strip alternatif double strip spasi double strip config titik config spasi default play mode. Oke, kita enter. Nah, di sini teman-teman akan disediakan pilihan, yaitu ada pilihan 0, 1, dan 2. Di sini saya defaultnya 2. Kalau yang 1 itu dia sama, flash screen-nya atau loading screen-nya sama, dia logonya Linux Mint, tapi itu alternatifnya lah, alternatifnya Linux Mint. Kalau nggak mau pakai logo yang tadi bisa pakai yang 1 sebenarnya, atau pakai yang 0. Yang 0 itu auto, jadi terserah komputernya lah mau pakai yang mana. Nah kita pakainya yang 2, kita ketikanya saja 2. Nah, setelah kita pilih 2, kita melakukan update. Nah cara update-nya adalah sudo update terus initram fs terus strip o, terus kita enter. Nah nanti dia akan generating flash screen-nya tadi atau loading screen-nya tadi ya. Kita tunggu dulu. Nah bagi teman-teman yang nggak bisa atau muncul error ataupun apa, nanti teman-teman bisa pakai pakai sintak dulu, sintak tambahan yang seperti ini. Nah habis itu kalau sudah masukkan itu, silahkan lanjut ke sudo update initram fs strip u. Nah setelah itu selesai, kita close aja nggak apa-apa, close terminal. Terus kita coba nih, kita restart. Sekarang sudah berubah menjadi yang kita mau, atau flash screen-nya sesuai yang kita edit tadi. Gimana teman-teman, apakah ada kesulitan? Kalaupun ada kesulitan, silahkan nanti komen di video saya di bawah. Silahkan tinggalkan komennya di bawah. Terus kita masukkan password lagi.
Jadi begini ya teman-teman, setelah kita berubah flash screen-nya atau loading screen-nya ya seperti itu caranya. Kali ini kita akan mencoba untuk mengubah temanya. Sebenarnya di sini sudah ada temanya, yaitu di klik kanan di desktop nih, kita bisa change desktop background. Di sini kita bisa pilih backgroundnya dan ada tema. Tapi saya pengennya menginstal dari nalnya yang sudah disediakan yang ada di internet ya teman-teman. Jadi bisa klik kanan, open terminal. Silahkan kalau mau coba juga untuk menginstal temanya, di sini nama temanya adalah Arcdems. Nah, teman-teman bisa ketikkan sudo apt install Arcdems. Enter, kita masukkan kata sandi kita, kata sandi rootnya ya atau super adminnya. Nah di sini langsung mendownload. Pastikan teman-teman connect juga ke internet untuk mendownloadnya. Kita tunggu sebentar. Nah udah selesai. Terus oke, setelah masuk kita klik kanan, masuk ke change desktop background. Setelah itu kita masuk ke themes atau tema ya. Nah di sini kita ada tema baru namanya arc. Ada arc biasa, arc dark, dan arc darker. Nah kita coba yang ini saja. Kita klik ke arc. Nah, temanya langsung berganti ya teman-teman. Atau kalau teman-teman pengen yang lain silahkan dicoba. Kalau pengen yang terang seperti ini, kalau pengen yang gelap bisa yang dark. Nah kebetulan saya lebih suka yang dark, jadi kita pakai ini aja. Nah di sini juga untuk image-nya atau icon-iconnya itu udah berubah. Nah di dalamnya juga udah berubah seperti ini tampilannya. Folder-foldernya seperti ini. Oke. Sorry. Setelah itu kita akan coba untuk merubah tampilan backgroundnya atau desktop backgroundnya. Kita masukkan dulu picture yang akan kita gunakan untuk merubahnya. Kita bisa ambil dari sini. Oke, drag and drop saja. Saya gunakan gambar yang sama dengan ukuran yang berbeda sedikit dengan yang logo ya. Jadi ini gambarnya 16:9, jadi pas untuk background seharusnya. Nah, kita masuk ke sini lagi, kita add di sebelah sini. Nah kita bisa pilih background JPG. Nah, open. Dah. Dan kita ada backgroundnya sudah berubah. Jadi begitu teman-teman, modifikasi Linux kita kali ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you again.